Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Erlangga dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 170 5621002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio, Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap nilai perusahaan dalam konteks pasca pandemi di sektor manufaktur. Nah, latar belakang dari tips ini yaitu ketidakpastian ekonomi global telah menjadi salah satu tantangan utama dalam dunia bisnis selama beberapa tahun terakhir. Bosman Gubariva et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi yang bersumber dari faktor regional maupun global menimbulkan dampak yang bervariasi antar sektor dan tergantung pada kondisi pasar. Lalu Graham et al. Pada tahun 2005 menjelaskan bahwa nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal, tapi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi investor yang terbentuk dalam konteks makroekonomi tertentu seperti krisis atau perubahan regulasi. Sehingga dari dua literatur tersebut, di sini saya mengambil topik saya ini. Lalu dalam konteks ketidakpastian, sektor yang berbeda akan merespons secara berbeda pula terhadap guncangan ekonomi dan ini berdampak langsung pada nilai perusahaan masing-masing. Itu kutipan dari Bosman Pesani et al. Pada 2023. Lalu ketika terjadi gejolak global seperti pandemi COVID-19 atau ketegangan geopolitik internasional, perusahaan manufaktur cenderung mengalami penurunan nilai pasar karena turunnya permintaan, terganggunya supply, dan menurunnya kepercayaan investor. Nah, lalu sektor manufaktur sendiri merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu PDB pada 2024 sebesar 18,98%, lalu untuk non-migas itu 74,25% dari total nilai ekspor nasional, lalu MVA pada tahun 2023 yaitu sebesar 255,96 US dollar miliar US dollar, yaitu dengan growth 36,4%. Sehingga mengapa sektor manufaktur ini saya ambil pada penelitian saya. Lalu untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu mengetahui pengaruh dividen rasio terhadap nilai perusahaan di sektor manufaktur pasca pandemi. Yang kedua, mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan di sektor manufaktur pasca pandemi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan di sektor manufaktur pasca pandemi. Yang keempat, mengetahui pengaruh dividen rasio, leverage dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dan pasca pandemi di sektor manufaktur. Lalu teori-teori yang akan digunakan untuk landasan pada penelitian ini yaitu yang pertama teori sinyal. Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 73 dalam konteks pasar tenaga kerja. Spence menjelaskan bahwa dalam situasi di mana terdapat asimetri informasi antara dua pihak, pihak dengan informasi lebih atau disebut sebagai pengirim sinyal dapat mengirimkan sinyal tertentu untuk mempengaruhi keputusan pihak lain yang memiliki sinyal yang lebih sedikit atau berjenis sinyal. Lalu untuk teori yang kedua yaitu teori pecking order, yang mana teori pecking order biasa disebut sebagai teori hierarki pendanaan yang dikembangkan oleh Myers dan Maglouf pada tahun 84 sebagai salah satu alternatif dari teori struktur modal tradisional. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengikuti urutan tertentu dalam memilih sumber pembiayaan, dimulai dari pendanaan internal atau laba ditahan, kemudian utang, lalu yang terakhir ekuitas eksternal. Sehingga di sini teori pecking order ini akan digunakan pada variable leverage. Selanjutnya untuk teori pertumbuhan perusahaan ini Penrose pada tahun 59 menyatakan bahwa perusahaan pada dasarnya adalah kumpulan sumber daya produktif yang penggunaannya antara berbagai kegunaan seiring waktu ditentukan oleh keputusan administratif. Artinya,
Perusahaan pada dasarnya merupakan kumpulan sumber daya produktif yang penggunanya ditentukan oleh keputusan manajerial. Sehingga di sini pertumbuhan perusahaan ini dipengaruhi oleh keputusan manajerial. Nah, lalu indikator yang menentukan pertumbuhan perusahaan di sini saya akan menggunakan pertumbuhan aset. Lalu berikutnya ada penelitian terdahulu di sini, yaitu penelitian yang pertama dari Nabila Nabila Dia Jamil pada tahun 2017, yaitu pengaruh ROE dan dividen payout ratio terhadap book value. Pada penelitian itu 2011 dan 2015. Lalu variabelnya ROE, DPR, dan PBV. Sektornya itu perusahaan BUMN. Lalu yang kedua ada profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kebijakan dividen sebagai determinasi atas nilai perusahaan. Itu penelitian dari Mubiarto pada tahun 2019, dari dengan periode penelitian yang diambil yaitu 2000 sampai 2018. Untuk variabelnya itu ROA, firm size, debt equity ratio, dan dividen payout ratio. Untuk sektornya sendiri ada perusahaan yang tergabung dalam LQ45. Lalu yang ketiga, ada pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, yaitu studi empiris perusahaan sektor real estate, properti, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2016. Itu penelitian dari Yarni pada tahun 2015, yaitu untuk periode penelitian itu 2014 hingga 2016. Lalu variabelnya itu CR, ROA, DER, CTR, Komsas, Provinsi. Untuk sektornya itu perusahaan real estate, properti, dan konstruksi bangunan. Lalu yang keempat, ada penelitian dari dengan judul pengaruh perusahaan investasi, kebutuhan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Itu penelitian dari Nurfianda pada tahun 2018 dengan periode penelitian 2012 hingga 2014, yang variabelnya itu fakta, DER, DPR, dan CBV dengan sektor perusahaan industri dasar dan kimia. Lalu penelitian selanjutnya itu dengan judul analisis pengaruh dividen ratio, leverage, firm size, volume perdagangan, earning volatility, dan inflasi terhadap totalitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2014 hingga 2017 dari Yulinda. Yang mana periode penelitiannya yaitu 2014 hingga 2017. Untuk variabelnya itu di DPR, DR, firm size, perdagangan, earning volatility, dan inflasi, lalu harga saham. Untuk sektornya yaitu perusahaan di LQ45. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut, saya mendapatkan kesenjangan penelitiannya, yaitu yang pertama belum ada yang mengkaji secara simultan pengaruh variabel independen tersebut terhadap nilai perusahaan dalam satu model regresi kuantitatif berbasis data panel. Lalu yang kedua, belum ada studi dengan konteks pasca pandemi secara eksplisit. Lalu untuk pembaruan penelitiannya, yaitu yang pertama, saya mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu DPR, leverage, pertumbuhan, dalam satu model empiris terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menggunakan pendekatan kuantitatif panel data di sektor manufaktur selama periode pandemi dan pasca pandemi. Lalu yang ketiga, memanfaatkan variabel, kita memisahkan periode data menjadi tiga, yaitu periode pandemi, pasca pandemi, dan digabungkan. Nah, lalu karena periode pasca pandemi ini hanya 1 tahun dan bentuk datanya adalah cross section, maka nanti akan ada dua analisis, yaitu regresi data panel dan regresi linear berganda. Lalu yang keempat, menggunakan Robin's View dan book value sebagai proxy nilai perusahaan yang menunjukkan persepsi pasar terhadap perubahan perusahaan secara lebih objektif. Nah, berikut adalah kerangka teorinya, yang mana untuk masing-masing variabel X akan diuji secara parsial terhadap variabel Y. Lalu berikutnya variabel X akan diuji secara simultan terhadap variabel Y. Dengan variabelnya yaitu ada dua proxy, yaitu Robin's View dan Price Book Value. Sehingga dari kerangka teori tersebut didapatkan hipotesis bagi berikut. Yang pertama, dividen payout ratio berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Yang keempat, dividen rasio leverage dan perubahan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, karena menggunakan dua proksi pada variabel bedanya, maka hipotesa untuk masing-masing akan menjadi A dan B, H1 A dan H1 B. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder, yaitu pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Lalu untuk analisis populasi dan sampelnya, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu perusahaan sektor manufaktur dari 2020 hingga 2023. Lalu untuk samplingnya, yaitu teknik purposive sampling, yang mana dengan kriteria perusahaan yang melaporkan keuangannya selama periode penelitian, lalu perusahaan yang membagikan dividennya minimal sekali pada periode penelitian dengan sampel 51 perusahaan. Lalu untuk analisis datanya yaitu menggunakan tools ArcStudio, lalu menggunakan analisis regresi data panel dan regresi linear berganda. Lalu untuk operasionalisasi variabelnya, yaitu untuk dividen by ratio, yaitu total dividen dibandingkan laba bersih. Untuk leverage, yaitu saya menggunakan indikator debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan likuiditas. Lalu pertumbuhan perusahaan adalah aset tahun tersebut dikurangi aset tahun sebelumnya dibagi aset tahun sebelumnya. Lalu untuk PBSV, yaitu nilai pasar ekuitas tambah total utang dibagi total aset. Lalu untuk risk book value, yaitu harga per saham dibagi nilai buku per saham. Nah, untuk teknik analisisnya, yang pertama ada statistik deskriptif, yang mana ini akan melihat gambaran secara umum sebaran seperti apa sampel yang akan digunakan pada penelitian. Lalu yang kedua ada uji asosiatif, yang mana akan untuk regresi data panel akan menguji heteroskedastisitas dan uji multikoliniaritas. Lalu untuk linear berganda ada uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikoliniaritas. Lalu untuk analisisnya yaitu regresi data panel dan regresi linear berganda. Nah, untuk regresi data panel sendiri ada beberapa langkah untuk memilih model yang sesuai. Yang pertama ada uji Chow, yang mana ini akan membandingkan antara common common effect model dengan fixed effect model, yang mana apabila P lebih besar dari 0,05, maka yang digunakan adalah common effect model atau model pool. Lalu jika P lebih kecil dari 0,05, maka model sesuai adalah model fixed effect. Nah, lalu ketika P didapatkan 0,05, maka selanjutnya akan dilakukan uji Boltzmann yang menguji antara fixed effect atau random effect model, yang mana ketika P lebih besar daripada 0,05 akan dipilih model random. Namun apabila P lebih kecil dari 0,5, yang dipilih adalah model fixed effect. Lalu selanjutnya setelah itu ada uji LM, yang mana menentukan random effect atau model pool. Apabila uh, P lebih besar daripada 0,05, maka model yang sesuai adalah model pool. Lalu apabila P lebih kecil daripada 0,5, maka yang lebih sesuai adalah model random. Lalu selanjutnya dilakukan regresi data panel. Nah, lalu untuk teknik analisis selanjutnya yaitu uji signifikansi dan goodness of fit, yang mana akan menguraikan R-square, R-square, lalu menguraikan uji simultan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke deskripsi data. Berikut adalah deskripsi datanya. Yang pertama untuk periode pandemi, kita dapatkan untuk dividen per rasio dengan min 0,391, lalu mediannya 0,296, deviasinya 0,63, untuk minimalnya negatif 5,346, lalu untuk maksimalnya 2,529. Nah, untuk pasca pandemi dan gabungan sebagai berikut. Jika dilihat dari deskripsi tersebut, maka nilai dividen per rasio
pada pasca pandemi itu rata-ratanya meningkat, yang artinya pada pasca pandemi ini perusahaan lebih banyak membagikan dividennya daripada masa pandemi. Lalu eh, untuk leverage ini terdapat penurunan pada periode pasca pandemi, yang artinya perusahaan mengurangi utangnya di periode pasca pandemi. Lalu untuk growth ini atau pertumbuhan aset itu di pasca pandemi justru menurun, yang artinya pertumbuhan perusahaan di periode pasca pandemi ini menurun. Lalu untuk turbulensinya di pasca pandemi ini menurun juga, yang artinya pasar menilai perusahaan lebih rendah daripada periode pandemi. Lalu untuk book value-nya menurun juga, yang artinya berarti pasar nilai perusahaan pada periode pasca pandemi ini menurun dibandingkan periode pandemi. Lalu berikut adalah data gabungan dari periode pandemi hingga pasca pandemi, yang mana sebagai berikut. Nah, lalu kita masuk ke hasil pemilihan model, yang mana untuk periode pandemi itu dengan proxy Tobin View pada uji show itu yang model yang terpilih adalah fixed effect karena P value lebih kecil daripada 0,05. Lalu untuk uji Houseman-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga lebih ada. Lalu untuk uji LM-nya lebih kecil daripada 0,5 sehingga model pandemi pada proxy Tobin ini akan menggunakan random effect. Lalu untuk proxy Facebook value pada uji show itu value-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga menjadi penilaian fixed effect. Lalu untuk uji Houseman-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga dipilih fixed effect lagi. Lalu karena menjadi adalah fixed effect sehingga tidak perlu dilakukan uji RM. Lalu untuk periode gabungan untuk turbine skew-nya dilakukan uji show, hasil dari p-value-nya adalah lebih kecil daripada 0,05 sehingga kemudian dipilih adalah fixed effect. Lalu uji Houseman-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga kemudian dipilih adalah random effect. Lalu uji RM-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga kemudian dipilih adalah model random effect. Lalu untuk periode gabungan pada proxy Facebook value yaitu untuk uji show lebih kecil daripada 0,05 sehingga kemudian dipilih adalah fixed effect. Lalu untuk uji Houseman-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga yang kemudian dipilih adalah model fixed effect. Sehingga kesimpulannya yaitu pada periode pandemi maupun periode gabungan, Proxy ini menggunakan model random effect dan proxy Facebook value ini menggunakan model fixed effect. Nah, setelah itu dilakukan uji asumsi klasik untuk yang akan dilakukan regresi linear berganda yaitu pada periode pasca pandemi. Untuk semulanya dilakukan uji normalitas yaitu untuk Tobin skew p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 dan Facebook value-nya juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga data tidak terdistribusi normal. Lalu karena data tidak terdistribusi normal, nantinya ketika dilakukan uji regresi linear berganda akan menimbulkan bias. Sehingga di sini menurut Gujarati pada tahun 2009, transformasi logaritma natural merupakan pendekatan umum yang digunakan ketika variabel ekonomi menunjukkan ketidakteraturan seperti distribusi tidak normal atau variasi residual yang tidak konstan. Nah, sehingga dilakukan transformasi logaritma natural dengan hasil sebagai berikut, yang mana Fabensky dengan p-value 0,047 tetap tidak normal tetapi sudah mendekati nilai 0,05, lalu Facebook value dengan nilai
0,3767 yang mana lebih besar daripada 0,05 sehingga sudah diasumsikan sebagai data terdistribusi normal. Lalu dilakukan uji multikolinialitas dari variabel X-nya. Nah, berikut dari periode-periodenya yaitu periode pandemi, pasca pandemi, dan periode gabungan. Nah, berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh Pujarati pada tahun 2009, nilai VIC di bawah 10 menunjukkan tidak adanya multikolinialitas yang signifikan antar variabel independen, sehingga data yang saya gunakan tidak terdapat multikolinialitas. Lalu dilakukan uji heterospesialitas yang mana model FT pada periode pandemi dan gabungan, yaitu untuk proxy Facebook value itu lebih kecil daripada 0,05 dan model RE-nya juga lebih kecil dari pada 0,05 sehingga eh, data pada periode pandemi dan periode gabungan ini terindikasi heterospesialitas sehingga nantinya eh, uji regresi data panel biasa akan ditakutkan akan menimbulkan bias sehingga nantinya saya akan menggunakan uji di scroll try yang mana untuk um, menghilangkan efek dari heteroscedasnya tersebut. Lalu untuk model yang linear berganda provinsi dan Facebook value untuk periodenya pasca pandemi itu udah di atas 0,05 sehingga tidak terdapat heteroscedasnya. Nah, lalu setelah itu dilakukan uji regresi data panel dengan random effect yang mana untuk model satu ini adalah model pada periode pandemi dengan data sebagai berikut, yang mana dividen payout rasio tidak signifikan, namun terdapat pengaruh positif. Lalu untuk leverage sangat signifikan dengan pengaruh positif, lalu untuk growth sangat signifikan dengan pengaruh positif. Lalu untuk model periode gabungan yaitu untuk yang Tobin view itu dividen payout rasio tidak berpengaruh signifikan. Lalu untuk leverage berpengaruh sangat signifikan positif, lalu untuk growth-nya sangat signifikan positif. Sehingga hipotesis yang pertama yaitu dividen berpengaruh positif signifikan ditolak karena data dari hasil uji regresi tersebut tidak signifikan dan pada periode pandemi itu positif, namun pada periode gabungan itu justru negatif. Nah, untuk leverage-nya, karena hipotesisnya adalah leverage berpengaruh negatif signifikan, maka hipotesisnya juga ditolak karena pada hasilnya leverage berpengaruh positif signifikan. Lalu untuk variable growth-nya diterima karena eh, hipotesisnya yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan. Nah, dengan di sini hasilnya model pandemi dan pasca pandemi pada Tobin view positif signifikan. Lalu untuk fixed effects yaitu pada proxy Facebook value dengan periode pandemi itu dividen payout rasio berpengaruh signifikan namun negatif sehingga hipotesis ditolak karena hipotesisnya yaitu uh, dividen payout rasio berpengaruh positif signifikan namun hasil di sini adalah berpengaruh negatif signifikan pada kedua model. Lalu untuk leverage tidak berpengaruh signifikan namun negatif. Lalu untuk growth-nya berpengaruh signifikan positif dan sehingga hipotesis pada hipotesis ketiga diterima yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif.
positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, lalu dilakukan uji regresi linear berganda pada periode pasca pandemi, yaitu model pertama itu dengan proxy Tobin didapatkan dividen payout ratio tidak berpengaruh positif signifikan, lalu leverage tidak berpengaruh positif signifikan, dan growth tidak berpengaruh positif signifikan juga. Lalu untuk Facebook value itu untuk DPR tidak berpengaruh positif signifikan, leverage tidak berpengaruh negatif signifikan, lalu untuk growth-nya tidak berpengaruh positif signifikan, sehingga semua semua hipotesis pada periode pasca pandemi ini ditolak karena tidak ada yang signifikan dan justru hubungannya berkebalikan dengan hipotesis yang dikeluarkan. Lalu untuk berikutnya ada uji simultan pada data panel. Di sini model 1 dan model 2 berpengaruh signifikan pada model random effect, lalu model fixed effect pada model Facebook value juga berpengaruh signifikan, sehingga dikatakan pada hipotesis keempat itu dividen payout ratio, leverage dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara simultan. Nah, kita masuk pembahasannya, yang mana pengaruh dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan dengan hasil regresi dividen payout ratio tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada periode pandemi dan pasca pandemi. Namun, pada periode gabungan, dividen payout ratio justru berpengaruh negatif, tapi tetap signifikan pada pada proxy Facebook value. Nah, arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa pasar kurang mengapresiasi dividen tinggi dalam konteks pasca krisis. Lalu untuk kaitan dengan teorinya, yaitu yang pertama menurut teori sinyal, dividen dianggap sinyal kepercayaan terhadap prospek keuangan. Namun dalam kondisi ketidakpastian seperti pandemi atau pasca pandemi, yaitu pemulihan pemulihan setelah adanya pandemi, yaitu sinyal dividen kehilangan kekuatan karena investor lebih menghargai strategi retensi laba untuk pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, lalu kaitan dengan penelitian terdahulu, itu selaras dengan penelitian Yulinda pada tahun 2020, yaitu dividen payout ratio tidak signifikan terhadap harga saham, yaitu sinyal dividen payout ratio tidak selalu dianggap positif. Sehingga di sini eh, ditangkap bahwa sinyal dividen ini tidak selalu dianggap positif, namun bisa juga dianggap negatif. Lalu bertolak belakang dengan Nurfianda pada tahun 2018, itu dividen payout ratio signifikan positif terhadap nilai perusahaan dalam konteks normal. Karena penelitian pada Nurfianda ini dalam konteks pasar normal, sedangkan pada penelitian saya ini menggunakan konteks pasca pandemi dan pandemi. Sehingga di sini ketika kita membicarakan konteks pasarnya, ternyata dividen payout ratio justru berpengaruh negatif. Seperti itu. Lalu perbedaan ini menegaskan bahwa pengaruh dividen payout ratio sangat kontekstual terhadap pasar. Nah, selanjutnya pembahasan pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, yang mana hasilnya yaitu signifikan positif terhadap Sabinski selama periode pandemi dan gabungan, lalu hampir signifikan positif pada pasca pandemi, lalu tidak signifikan terhadap book value di semua periode. Nah, kaitan dengan teorinya yaitu menurut pecking order teori, leverage tinggi bisa jadi sinyal keterbatasan dana internal, yang dimana diartikan sebagai persepsi negatif. Namun, dalam konteks krisis leverage bisa dilihat sebagai strategi adaptif untuk menjaga likuiditas dari perusahaan tersebut. Sehingga leverage ini dipersepsikan sebagai nilai positif atau nilai tambah untuk perusahaan tersebut. Lalu kaitan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian Nguyen pada tahun 2020 dan penelitian Zhang Zhu pada tahun 2021, leverage berpengaruh negatif, yang mana mendukung teori pecking order. Nah, lalu untuk penelitian dari Yulinda 2020, leverage tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, pada hasil skripsi ini menunjukkan bahwa
pengaruh leverage bersifat kontekstual, yang mana ternyata pada konteks pasar pandemi dan pemulihan setelah pandemi itu justru variabel leverage ini dianggap sebagai sinyal positif, dianggap sebagai nilai tambah untuk perusahaan tersebut karena untuk menjaga likuiditas dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu untuk pembahasan pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada yaitu hasil regresinya pada periode pandemi dan pasca pandemi, growth tidak signifikan terhadap Robin Skill. Namun pada periode gabungan dari tahun 2020 hingga 2023, growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Robin Skill dan Price Book Value. Hingga pasar mulai menghargai pertumbuhan sinyal positif dalam jangka menengah, yang mana eh, artinya ternyata growth itu dilihat oleh pasar untuk jangka menengah, bukan jangka pendek. Lalu kaitan dengan teorinya berdasarkan pertumbuhan terus, pertumbuhan berasal dari kemampuan usaha mengelola sumber daya secara efisien. Lalu pasar melihat pertumbuhan sebagai sinyal keberlanjutan dan kapasitas ekspansi jangka panjang perusahaan. Lalu kaitan dengan diri yang terdahulu, konsisten dengan penelitian Bondan dan Christina 2025 dan Amelia et al. 2023, yang mana pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Walaupun indikatornya berbeda, yaitu eh, pada penelitian saya menggunakan indikator aset, namun pada penelitian sebelumnya menggunakan indikator penjualan, pertumbuhan penjualan, namun keduanya menunjukkan daya tarik pertumbuhan di mata investor. Nah, selanjutnya pengaruh dividen pada rasio leverage dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan, yang mana hasil agresi pada uji menunjukkan ketiga variabel pengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan, baik value dan present value di seluruh periode. Artinya, secara bersama-sama, ketiga variabel menjelaskan variasi nilai perusahaan meskipun kontribusinya terbatas, yaitu R square lebih kecil daripada 13%. Nah, kaitan dengan teorinya, yaitu untuk teorisinya, kombinasi dividen rate ratio, leverage, dan growth, atau pertumbuhan perusahaan, itu menjadi sinyal kolektif tentang stabilitas, strategi pendanaan, dan prospek perusahaan. Lalu, pada teori pecking order, leverage dipertimbangkan dalam urutan pembiayaan, seperti penggunaan tergantung kondisi internal dan eksternal. Lalu, teori pertumbuhan Penrose itu yang mana pertumbuhan menjadi refleksi efisiensi dan kapasitas ekspansi jangka panjang. Lalu selanjutnya kaitan dengan teori dengan penelitian terdahulu yang mana didukung dengan temuan Amelia et al. Pada tahun 2023 dan Murfianda et al. Tahun 2018, yaitu variabel keuangan berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil ini memperkuat posisi ketiga variabel sebagai penentu strategis dalam valuasi pasar tergantung konteks makro dan sektoralnya. Kesimpulannya, pada penelitian ini yaitu dividen payout ratio tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di masa pandemi dan pasca pandemi, sehingga yang artinya eh, ketika masa pandemi itu DPR tidak berpengaruh signifikan. Nah, lalu ternyata di pasca pandemi pun tidak berpengaruh signifikan. Namun eh, hubungannya itu negatif dan terhadap Facebook value pada periode gabungan, sehingga pasar cenderung lebih menghargai retensi laba untuk ekspansi. Lalu untuk leverage, itu positif dan signifikan terhadap Tobinski selama pandemi, yang mana artinya utang dipandang sebagai strategi bertahan pada periode pandemi. Sehingga eh, teori hierarki pendanaan ini bisa dilihat dulu konteksnya dalam kondisi seperti apa. Nah, sedangkan di sini pada konteks pasar yang sedang mengalami pandemi ternyata justru leverage menjadi kekuatan. Seperti itu. Lalu leverage ini tidak signifikan terhadap risiko value pada pasca pandemi. Sehingga artinya pasar mulai waspada terhadap risiko keuangan jangka panjang. Yang mana artinya ketika struktur utang besar secara jangka panjang itu membuat investor menjadi lebih was-was. Lalu pertumbuhan perusahaan
untuk konsisten positif signifikan terhadap perusahaan. Yang artinya pasar menilai pertumbuhan aset sebagai sinyal keberlanjutan dan daya saing. Kalau kesimpulannya, secara umum yaitu pengaruh ketiga variabel bersifat kontekstual, tergantung fase ekonomi dan persepsi investor. Lalu yang kedua, strategi keuangan harus adaptif terhadap dinamika makro dan ekspektasi pasar untuk menjaga serta meningkatkan nilai perusahaannya. Nah, lalu implikasi teoritisnya, yang pertama teorinya, DPR dapat berpengaruh negatif dalam jangka menengah, menunjukkan bahwa dividen bukan solusi yang positif, terutama dalam situasi krisis atau transisi pada masa pemulihan. Lalu makna sinyal bersifat kontekstual, tergantung pada persepsi pasar terhadap kebutuhan likuiditas dan strategi ekspansi perusahaan. Lalu untuk teori packing order ini, leverage yang positif saat pandemi namun tidak signifikan pada pasca pandemi menunjukkan bahwa struktur modal optimal bersifat dinamis. Yang mana artinya eh, struktur modal ini dilihat dari konteksnya. Ketika konteksnya krisis, maka memang utang ini diperlukan untuk strategi bertahan perusahaan agar bisnisnya terus bertahan pada periode pandemi. Namun ketika sudah masa pemulihan atau secara jangka panjang itu tidak bagus karena ditakutkan akan terjadi eh, kebangkrutan karena utang yang semakin banyak atau likuiditas dapat berkurang karena utangnya juga semakin banyak. Lalu untuk teori ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan fase ekonomi dan risiko eksternal. Lalu teori pertumbuhan PNRS ini semuanya yaitu bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan, memperkuat teori bahwa pertumbuhan berasal dari efisiensi internal dan kapabilitas manajerial. Lalu pertumbuhan dipandang sebagai sinyal keberlanjutan dan keunggulan jangka panjang oleh investor, sehingga kesimpulan teoritisnya yaitu penelitian ini mendukung dan mengembangkan teori keuangan perusahaan secara kontekstual, terutama dalam menghadapi faktor ekstrim seperti pandemi dan pemulihan. Lalu untuk implikasi praktisnya, yaitu untuk kebijakan dividend payout ratio, itu dividen tinggi dapat mengurangi fleksibilitas keuangan pasca pandemi. Lalu perusahaan sebaiknya menahan laba untuk reinvestasi guna memperkuat struktur aset dan mendukung ekspansi. Nah, lalu untuk struktur modal, leverage bermanfaat saat krisis untuk menjaga operasional, namun pasca krisis perlu dikelola secara hati-hati. Lalu manajer keuangan harus menyeimbangkan antara efisiensi pembiayaan dan risiko utang jangka panjang. Untuk strategi pertumbuhan, pertumbuhan aset yang terarah dihargai positif oleh pasar. Perusahaan disarankan fokus pada investasi jangka panjang seperti ekspansi kapasitas, akuisisi aset produktif, atau inovasi. Lalu untuk pengambilan keputusan keuangan harus dipertimbangkan kondisi makroekonomi, ekspektasi investor, dan fase siklus bisnisnya. Lalu keputusan yang adaptif akan meningkatkan nilai dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Nah, untuk keterbatasan penelitian pada penelitian ini, yaitu yang pertama, terbatas hanya pada sektor manufaktur, sehingga itu tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain seperti jasa, keuangan, atau pertambangan yang memiliki karakteristik keuangan berbeda. Lalu, yang kedua bergantung pada data sekunder, yang mana menggunakan laporan keuangan publik, sehingga tidak mencerminkan motif manajerial atau persepsi investor yang mempengaruhi keputusan strategis. Lalu yang ketiga, mengukur pertumbuhan terbatas, yang mana hanya menggunakan pertumbuhan aset. Nah, hal ini belum cukup dimensi lain seperti pertumbuhan penjualan, laba, atau arus kas. Sehingga pada pengukuran pertumbuhan ini bisa diperbanyak lagi. Lalu untuk potensi bias modelnya. Nah, tidak memasukkan variabel kontrol lain seperti struktur pemilikan, perusahaan, atau kondisi makroekonomi. Lalu ada risiko omitted variable bias dan endogenitas masih ada meskipun model dikoreksi dengan Driscoll-Ray. Nah, lalu rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu yang pertama perluasan sektor industri yang mana untuk meneliti sektor lain seperti perbankan, energi, jasa atau teknologi untuk membandingkan pola pengaruh antar industri. Lalu yang kedua, ada kesan metode campuran, yang mana gabungkan kuantitatif dan kualitatif, misalnya wawancara manajer keuangan untuk menggali alasan
di balik kebijakan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, variabel pertumbuhan lebih beragam, karena diperlukan tambahan indikator seperti pertumbuhan penjualan, laba atau arus kas untuk representasi pertumbuhan yang lebih menyeluruh. Lalu yang keempat, model ekonometrik yang lebih kuat. Kita menggunakan pendekatan GMM atau Generalized Method of Moment atau panel data dinamis untuk menangani potensi endogenitas dan meningkatkan akurasi model. Itu selanjutnya variabel kontrol tambahan, yang mana perlu disertakan variabel seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, suku bunga, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.